hadapan Tuhan dan kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tuhan, dalam merayakan Natal saat ini, Engkau berkenan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Namun, kami sadar bahwa kami kadang dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sering mementingkan diri kami sendiri. Sehingga persaudaraan yang sesungguhnya yang belum nampak dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu tersungguh kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayatnya yang ke-1. Disilahkan diberikan kesempatan puji-pujian dari sekolah minggu kelompok Tok Dambu. Waktu dan tempat disilahkan.
Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon kuasa-Nya. Mari berdoa. Dengan sukacita, bersama dengan keluarga besar Pondok Sialamase dan kelompok pelayanan di jemaatmu di sini, di Tok Dambu, bahkan kami semua yang boleh hadir, kami bersyukur. Karena kuasa Tuhan yang senantiasa melindungi, menuntun kehidupan kami, sehingga di tahun ini kami dapat merayakan Natal bersama. Kami akan melandasi kebersamaan kami dalam sukacita dengan firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, baik lektor maupun hamba-Mu ini yang akan menyampaikan melalui khotbah. Tuhan mampukan kami sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu ini dalam kuasa Tuhan. Dan sidang Maseria Natal yang hadir mendengarkan menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka karena hikmat Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun menyambut firman ini. Jauhkan kami semua dari segala hal yang akan menghalangi kami. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulnya semua imam, kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Kemudian saya akan membacakan yang menjadi dasar tema kita dalam merayakan Natal dalam tahun 2021, yaitu dari pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, hikmatnya senantiasa menolong kita, sehingga kita dapat mengaminkan bahwa karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Di sore hari ini, keluarga besar Pondok Siala Masih bersama dengan kelompok pelayanan di Tok Dambu ini menjadi alat Tuhan untuk menghimpunkan kita dalam sebuah sukacita dalam merayakan Natal. Saya secara pribadi, ini adalah Natal yang kedua. Ya, Natal kedua. Ya, saya datang, dan tentunya bahwa di setiap kita hadir dalam perayaan Natal, ya ada sukacita yang menjadi bahagian kehidupan kita, bukan hanya sekedar hadir. Sangat bersyukurlah kita sebagai keluarga-keluarga Allah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di bulan Oktober kah, atau mungkin di Januari, kita mengatakan labi saseki rakalamak Natal te tahun bangsa budong belum bisa. Ya, tentu itu pertanyaan di hati kecil kita masing-masing. Selalu ada kita, dan itulah kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tahun ini, sebagaimana yang ada di liturgi, bahkan kita mengetahui semua gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengaminkan, dan tentu ditolak dari cinta kasih yang kita wujudkan, kita refleksikan melalui hidup dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, atau dalam kehidupan keluarga, dan juga dalam kehidupan persekutuan, berarti ditolak dari kasih Allah yang senantiasa dinyatakan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh dikasihinya. Alasan menyatakan respon itu karena Allah yang memanggil mereka. Raja Herodes yang menjadi penguasa atau pemimpin pada saat itu pun menyatakan responnya, tetapi tentu respon yang diberikan adalah sangat berbeda-beda. Orang-orang Majus dari timur, ya, ketika kita membaca keterangan-keterangan siapa mereka ini, ya mereka adalah ahli di perbintangan atau ahli nujum. Sungguh mengetahui tentang tanda-tanda yang ada di langit. Ketika bintang ini muncul, ada makna tertentu yang akan